ler saalir, ler saalir, alir alerkum, ler saalir, ler saalir, alir alerkum. Selamat halah Darul Al-Faqih yang ketiga. Semoga jaya Darul Al-Faqih ke depannya. Ler saalir, ler saalir, alir alerkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, daun saga, daun salam dipendingin. Yang barusan jawab salam saya doakan masuk surga. Yang gak jawab salam saya, masuk angin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'alal qur'ana imama wa rahmah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walladzi ja'alal Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa minas Sabang ila Merauke wa Sumatera porak poranda di banjir wilayah wa BBM wa moneter fi rakyat resah wa bi musabaqatid da'watil islamiyah fi darul faqih katsiran minal barkah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana serta sahabat dai dimanapun antum berada, semoga senantiasa di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat dai, perlu kita ketahui bersama bahwasanya jauh sebelum Islam datang ke tanah Arab, kondisi para wanitanya pada masa itu, saudaraku, seringkali dijadikan sebagai benalu atau ancaman bagi kehidupan. Para wanita tua tidak dihormati, para suami tidak menganggap istrinya sendiri, bahkan anak yang baru dilahirkan tidak berkelamin laki-laki, mereka semua wajib hukumnya untuk mati. Akan tetapi saudaraku, ketika Islam datang, Islam memberikan emansipasi terhadap kaum wanita. Ia diberikan kebebasan untuk bertindak maupun berekspresi, tentunya untuk kemajuan agama dan negeri. Oleh karena itu saudaraku, pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata dengan tema memuliakan perempuan untuk generasi yang akan datang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, seorang YouTuber yang bernama Shirley An-Nafita, di dalam channel YouTube-nya ia pernah mengatakan bahwasanya jikalau kita ingin melihat kondisi suatu bangsa, maka lihatlah kondisi perempuannya. Dan jikalau kita ingin menghancurkan masa depan suatu bangsa, hancurkan saja karakter perempuannya. Karena menghancurkan karakter perempuan, saudaraku, sama halnya dengan kita menghancurkan masa depan generasi yang akan datang. Betul? Mengapa demikian, Kang? Karena perempuan merupakan madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-mar'atu imadul bilad, perempuan merupakan tiang bangsa. Idza saluhat saluhatil bilad, apabila perempuannya baik, maka bangsa pun juga ikut baik. Wa idza fasadat fasadatul bilad, dan apabila perempuannya buruk, maka bangsa pun juga ikut buruk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Akan tetapi saudaraku, perempuan yang seharusnya dijaga dan dihormati
Perempuan yang seharusnya bisa menjadi agen perubahan bagi agama dan negeri, justru malah tercoreng namanya dikarenakan oleh maraknya kasus patriarki yang terjadi di negeri ini. Apa contohnya, Kang? Banyak di zaman sekarang para perempuan hanya dituntut bisa 3M saja. Apa itu, Kang? Yakni masak, macak, lan manak. Perempuan hanya dituntut bisa dandan saja. Perempuan hanya dituntut bisa masak saja. Dan perempuan hanya dituntut bisa beranak pinak saja, tanpa harus ikut campur ke dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Hal ini, saudaraku, menunjukkan kepada kita bahwasanya masih banyak dari mereka yang tidak dihormati, masih banyak dari mereka yang dimarginalisasi, dan ini sudah termasuk ke dalam budaya patriarki. Padahal, saudaraku, Islam datang ke muka bumi, ia mengangkat derajat perempuan. Islam sangat menghormati dan menghargai kodrat dari perempuan. Hal ini sejalan dengan perkataan Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi di dalam kitabnya Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah halaman 9 yang berbunyi, Innal Islam hina ja'a ilal alam rafa'a makanatal mar'ah wa a'taha wa hurriyataha wa karamataha wa shakhsiyataha wa sawa bainaha wa bainar rajul fil huquqi wal wajibat. Sungguh Islam datang ke muka bumi, ia mengangkat derajat perempuan, memberikan kesejahteraan, memberikan kemuliaan, serta memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Al-ayah. Sadaqallahul adim. Dan janganlah engkau iri hati terhadap karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Saudaraku, memang terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak boleh kita lakukan. Akan tetapi perempuan harus kita muliakan. Karena dengan kita memuliakan seorang perempuan, saudaraku, sama halnya dengan kita memuliakan generasi-generasi yang akan datang. Betul? Tak peduli saudaraku engkau berasal dari mana, tak peduli saudaraku seberapa banyak harta yang kau punya, jikalau engkau tidak bisa memuliakan perempuan, jangan harap generasi berikutnya baik-baik saja. Oleh karena itu, saudaraku, sebelum saya mengakhiri pidato saya pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pesan dari lubuk hati terhadap teman-teman yang saya cintai. Jikalau engkau merasa sebagai perempuan, jagalah dirimu, buatlah dirimu berharga, jagalah dirimu dimanapun engkau berada. Tunjukkan kepada mereka bahwasanya perempuan juga bisa memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan agama. Dan jikalau engkau merasa sebagai laki-laki, jagalah wanitamu, jangan lukai dia, jangan remehkan dia, dan jangan engkau sakiti dia. Karena sejatinya saudaraku, perempuan diciptakan tidak untuk disakiti, tetapi untuk dicintai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.